Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Maulana dengan NIM 1207050105. Saya merupakan mahasiswa kelas Deep Learning B, Teknik Informatika UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya mengenai prediksi penjualan sepeda motor menggunakan algoritma RNN atau Recurrent Neural Network. Algoritma RNN yang saya gunakan adalah algoritma GRU atau Gated Recurrent Unit yang merupakan bagian dari RNN. Eh, untuk prediksinya saya menggunakan time series forecasting atau prediksi deret waktu. Jadi saya mengumpulkan data yang baik yang time series gitu. Mungkin langsung saja, pada beberapa minggu ke belakang atau mungkin 6 minggu ke belakang, saya membuat studi plan yang berisi di minggu pertama ini, saya akan melakukan persiapan data yang merupakan proses dari pengumpulan data yang saya butuhkan. Kemudian yang kedua adalah pemrosesan data. Di minggu selanjutnya pemrosesan data yaitu untuk memproses dan mempersiapkan data. Di minggu selanjutnya lagi yaitu pembangunan dan implementasi model GROW itu sendiri. Dan di minggu ini saya akan membuat pembuatan model dan mulai melatih model dengan data yang sudah dipersiapkan tadi. Dan di minggu atau di timeline yang keempat, saya akan melakukan validasi dan evaluasi dari model GROW yang sudah saya buat tadi. Dan di minggu terakhir atau minggu kemarin, saya membuat dokumentasi dari model tersebut. Eh, Mungkin lanjut saja langsung ke timeline pertama, yaitu persiapan data. Saya mempersiapkan data, pertama mencari data itu, saya mendapatkan data penjualan motor per bulan di Indonesia itu dari bulan Januari 2020 sampai bulan Mei 2023. Itu saya dapat dari Kaggle, dari website Kaggle. Ini websitenya. Saya eh, mendapatkan data tersebut dari sini. Jadi ini adalah data jumlah penjualan motor di tahun 2020 sampai tahun 2023 per bulannya. Saya juga sempat mencari data-data yang lain. Saya sempat mencari di website-website yang lain. Salah satunya adalah di sini. Nah, di sini juga sama persis seperti yang tadi, ada Januari, Februari, ada per bulannya gitu dari tahun 2020 sampai 2023-nya. Tetapi di tahun 96 sampai 2019 ini datanya itu per tahun. Jadi saya tidak ambil yang ini karena memang tidak sesuai dengan data yang sudah saya kumpulkan tadi. Jadi saya ini tidak ambil yang dari 96 sampai 2019 ini, saya tidak ambil karena di sini datanya memang per tahun ya, bukan per bulan. Jadi tidak sama dengan data yang tadi. Akhirnya saya tidak ambil data tersebut dan saya coba mencari yang lain. Seperti di data industri research ini, hanya di sini itu berbayar. Jadi saya memutuskan untuk menggunakan data yang tadi saja, yang dari Kaggle yang ini. Untuk timeline selanjutnya mungkin langsung saja ke data preprocessing. Saya menggunakan Google Colab untuk melakukan data preprocessing atau persiapan data. Ini adalah persiapan data yang saya lakukan. Saya menggunakan library Pandas untuk membantu saya dalam mempersiapkan datanya. Saya import data CSV yang sudah saya download tadi di Kaggle, kemudian saya mengecek apakah ada data yang bernilai nol, ternyata tidak ada, dan ya, data ini memang sudah bersih, jadi ini cukup memudahkan saya untuk di bagian data preprocessing. Lanjut ke timeline yang ketiga, yaitu pembangunan dan implementasi model GRU menggunakan data yang sudah saya siapkan. Saya juga masih menggunakan Google Colab di sini. Nah, ini. Saya menggunakan beberapa library seperti Pandas, NumPy, dan Matplotlib untuk memvisualisasikan, serta eh, sklearn atau skitlearn, dan TensorFlow, Keras. Keras juga saya gunakan untuk membuat model GRU tadi. Ya, di sini masih pre-processing. Nah, di sini saya pertama-tama menampilkan terlebih dahulu
grafik dari penjualan motor di Indonesia ini. Saya tampilkan time series-nya, saya buat dulu, fungsi time series ini, kemudian ditampilkan di sini. Ini berdasarkan bulan, misal Januari ada berapa ribu penjualan motor di Indonesia. Saya tampilkan terlebih dahulu, kemudian saya mencari apakah ada yang nol, karena tidak ada yang nol seperti yang tadi saya bilang di data preprocessing. Kemudian masuk ke selanjutnya, yaitu membagi data menjadi 2 bagian, yaitu train data, data latih, dan juga data uji. Ini data tes data. Saya sudah bagi, kemudian masuk ke scaler. Nah, ini data-datanya awalnya seperti ini, kemudian saya scaling karena untuk menghindari, jomplangnya jauh data gitu. Jadi saya scale, si data ini yang awalnya bentuknya seperti ini, jadi seperti ini. Kemudian untuk yang berikutnya, yaitu ini untuk membagi masih membagi data di sini, membagi menjadi train data dan, tes data. Nah, di, time series forecasting itu, jadi dia akan mempelajari pattern atau, kebiasaan atau ya pasangan-pasangan lah gitu. Jadi seperti tadi kan ini terdiri dari 2 kolom dan, kolom tanggal atau bulan dan juga kolom jumlah penjualan. Nah, ini di sini adalah, eee, kode untuk membuat dataset input yang sesuai untuk model time series ini. Karena, ini merupakan supervised learning ya, jadi harus, eee, pairing atau berpasangan gitu. Oke, lanjut ke ini pembuatan model GRU-nya, ini sekuensial untuk layer-nya, ini, menambahkan layer dari GRU ini, kemudian menambahkan dropout juga, kemudian add GRU. Ini sudah saya buat di, function create GRU. Jadi model GRU-nya ada di function ini, tuh. Kemudian, nah di sini saya mulai untuk melatih, model GRU-nya menggunakan fit ini. Saya tambahin early stop ini ketika, early stop ini buat dia monitoring, valuation loss dan fungsi loss-nya. Ini dia apakah turun atau enggak. Kalau dia nggak turun-turun selama 10 kali nih valuation loss-nya, maka dia akan secara langsung berhenti gitu, bakal berhenti untuk pengulangan epoch-nya. Kemudian datanya disimpan di history, itu untuk melatih model. Nah, ini untuk mengimplementasikan modelnya juga. Mungkin itu untuk pembangunan dan implementasi model GRU-nya. Selanjutnya ke timeline berikutnya, yaitu ke evaluasi dari model ini sendiri. Validasi validasi dan evaluasi dari model ini, dari model GRU. Tadi itu sampai ke sini ya, sampai ke history ini. Nah, kemudian kita evaluasi model ini menggunakan RME atau root mean squared error, dan juga ini RME dan MAE, mean absolute error. Saya juga menampilkan ini grafiknya untuk melihat gimana grafik dari function loss dan juga valuation loss-nya. Dan validation loss-nya kita lihat bisa lihat di sini, trend loss-nya cukup berbanding lurus, sama ya gitu, sama dengan validation loss-nya. Tapi untuk mean absolute error-nya ini masih besar, dan root mean squared error-nya juga masih sangat besar sekali. Seperti yang bisa dilihat di sini, ini tes datanya, ini prediksinya. Harusnya tes datanya mungkin seperti ini, tapi prediksinya itu seperti ini. Ini sangat berbeda jauh ya. Mungkin, eee, tanggapan saya adalah, kenapa ini bisa berbeda jauh seperti ini, karena saya kurang datanya kurang gitu. Karena ini time series forecasting, jadi jumlah data itu sangat mempengaruhi terhadap, ketepatan model untuk memprediksi.
Jadi si model GROW ini kan time series forecasting, dia akan mempelajari bagaimana pattern dari tahun ke tahun atau waktu ke waktu dari, penjualan motor ini. Sementara saya hanya memiliki 41 baris data, jadi mungkin itu sangat-sangat kurang untuk data. Sedangkan saya ya cukup sulit untuk mencari datanya gitu. Mungkin, ini untuk evaluasinya, evaluasi dan validasinya. Lanjut mungkin ke, eee, yang terakhir, ke timeline terakhir yaitu dokumentasi. Jadi di dokumentasi ini merupakan saya menuliskan kesimpulan dan apa saja kekurangan dari pembangunan model ini. Setelah melakukan semua tahap dan proses, saya dapat menyimpulkan bahwa model GRU dapat digunakan, sangat dapat digunakan ya untuk time series forecasting atau peramalan berdasarkan deret waktu. Hanya saja pada kasus yang saya ini, untuk memprediksi jumlah penjualan sepeda motor di Indonesia terdapat kekurangan, yaitu kekurangannya tadi pada jumlah dataset yang sedikit. Jadi saya hanya memiliki total 41 baris data saja dan ya itulah yang menjadi tantangan dan menjadi masalah pada tugas akhir ini dan pada pembuatan model ini. Mungkin, seperti itu yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.